Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asti Rahmi Ramadhani dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Program studi akuntansi syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Ketua Prodi Ibu Melia Embun Baining, SE, MEI, dan Sekretaris Prodi Bapak Erwin Saputra Siregar, SEI, ME. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Pasti teman-teman sering mendengarnya kan? Apa dari teman-teman ada yang belum mendengarnya? Atau sudah tahu tapi belum paham dengan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Baiklah, kita langsung ke pembahasannya. Sebelum masuk ke inti dari materi ini, teman-teman harus tahu dulu nih pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi adalah sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengiktisaran, dan penyajian atas transaksi ekonomi suatu entitas usaha, serta menafsirkan hasil-hasilnya yang bermanfaat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi para pemakainya. Kalau akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Sedangkan akuntansi konvensional secara umum adalah suatu metode mengolah informasi keuangan dan menyajikannya agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan tersebut. Jadi pada dasarnya, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan dua hal yang sama namun tidak sejenis. Mengapa demikian? Ada perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Di antaranya, perbedaan yang pertama dilihat dari tujuannya. Akuntansi syariah mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi atau masyarakat, di mana semua unsur yang terlibat seperti akuntan, auditor, pemilik, manajer, dan pemerintah sebagai bentuk sarana ibadah kepada Allah. Sedangkan akuntansi konvensional laba menjadi tujuan utamanya. Perbedaan yang kedua dilihat dari landasan dan prinsip. Landasan akuntansi konvensional adalah logika manusia yang bisa berubah tergantung keadaan sekitar dan kultur masyarakat. Sedangkan landasan akuntansi syariah adalah Al-Quran, hadis, dan ijtima ulama. Akuntansi konvensional memiliki prinsip akuntansi kapitalis di mana semua penyajian laporan keuangan selalu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan stakeholder. Lalu prinsip akuntansi syariah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan muamalah atau transaksi hutang piutang tidak tunai yang telah ditentukan waktunya, maka catatlah atau hendaknya mencatatnya, dan hendaknya seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil dan benar." Jadi, transaksi hutang piutang, transaksi yang tidak tunai diwajibkan untuk menulis atau mencatatnya. Jadi, prinsip yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 282 diantaranya prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran. Perbedaan yang ketiga mengenai hal-hal yang dilarang. Akuntansi konvensional bersifat bebas tergantung kebutuhan sekitar. Sedangkan akuntansi syariah adanya pelarangan yang haram seperti riba, judi, miras, prostitusi, dan lain sebagainya. Perbedaan yang keempat dilihat dari konsep penilaian. Akuntansi konvensional dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Akuntansi konvensional masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan akuntansi syariah konsep penilaiannya berdasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini untuk melindungi modal pokok dari produksi di masa yang akan datang. Perbedaan kelima yaitu konsep modal. Akuntansi konvensional konsep modalnya dibagi menjadi dua bagian.
Yang pertama, aktiva tetap, dan yang kedua, aktiva lancar. Sedangkan akuntansi syariah, konsep modal dibagi menjadi 1. Uang atau cash, 2. Harga barang atau stok, dan terbagi lagi menjadi barang milik dan barang dagang. Yang keenam, pandangan tentang mata uang, di mana akuntansi syariah mata uangnya emas, perak, dan lain-lain bukan tujuan segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk melakukan pengukuran dan penentuan nilai atau harga sebagai sumber nilai atau harga. Sedangkan akuntansi konvensional, mata uang kertas digunakan dalam transaksi entitas usaha, yaitu pengukur nilai transaksi. Yang ketujuh, basis akuntansi. Pada akuntansi syariah menerapkan akrual basis untuk transaksi yang terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Namun untuk bagi hasil menggunakan basis kas. Sementara akuntansi konvensional menerapkan akrual basis untuk transaksi yang terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Perbedaan yang kedelapan yaitu pendapatan. Akuntansi syariah membedakan antara laba dari aktivitas pokok dengan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok. Hal ini dilakukan dengan cara memisahkan sumber dari laba yang diperoleh. Wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, serta berusaha menghindari dan menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Sementara akuntansi konvensional, pendapatan halal dan non-halal tidak dipisahkan dalam laporan keuangan karena keduanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif negara. Perbedaan yang kesembilan yaitu laba perusahaan. Akuntansi syariah, laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha dan tidak boleh dicampurkan pada modal pokok. Sedangkan akuntansi konvensional, laba dari sumber yang haram dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan karena tercampur dalam satu laporan keuangan. Perbedaan yang ke-10 yaitu penghimpunan dana. Akuntansi syariah dengan akad wadiah dan mudharobah, sedangkan akuntansi konvensional dengan kontrak pinjam-meminjam uang dengan imbalan bunga. Perbedaan yang ke-11 yaitu penyaluran dana. Akuntansi syariah dapat menggunakan akad jual beli, sedangkan akuntansi konvensional dengan menggunakan kontrak pinjam-meminjam uang dengan bunga sebagai imbalannya. Perbedaan yang ke-12 yaitu isi laporan laba rugi. Akuntansi syariah isinya pendapatan utama, bagi hasil bagi pihak ketiga, pendapatan pihak bank, beban operasi, zakat, pajak, dan beban setelah pajak. Sedangkan akuntansi konvensional berisi pendapatan utama atau bunga dan pendapatan berbasis fee, beban operasi, pajak, laba setelah pajak. Perbedaan yang ke-13 yaitu penyaluran dana bank. Akuntansi syariah sebagai piutang murabahah, investasi mudharobah, musyarakah, aset ijarah. Sedangkan akuntansi konvensional sebagai kredit yang disalurkan. Selanjutnya laporan arus kas. Akuntansi syariah berisi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai syariah. Sedangkan akuntansi konvensional berisi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan tidak harus sesuai syariah. Perbedaan selanjutnya dilihat dari analisis laporan keuangan. Akuntansi syariah menghilangkan instrumen yang mengandung unsur bunga atau riba. Sedangkan akuntansi konvensional tidak menghilangkan instrumen yang mengandung unsur bunga, seperti NIM atau Net Interest Margin. Perbedaan yang ke-16 yaitu jenis-jenis transaksi. Akuntansi syariah berisi transaksi jual-beli, transaksi sewa-menyewa, transaksi perkongsian usaha dengan menerapkan akad mudharobah dan musyarakah. Sedangkan akuntansi konvensional transaksinya pinjam-meminjam uang. Perbedaan yang terakhir yaitu kontribusi terhadap perekonomian. Akuntansi syariah memberikan kontribusi yang stabil karena tidak terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Margin jual beli, bagi hasil dan sewa ijarah tetap akan normal.
tidak mengalami lonjakan yang berarti karena mengambil margin yang tidak normal termasuk riba yang dilarang. Jadi, ekonomi selalu stabil dalam kondisi apapun. Sedangkan, akuntansi konvensional memberikan kontribusi yang tidak stabil karena terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Pada saat krisis ekonomi, bunga sangat tinggi, sehingga pelaku bisnis real tidak mampu membayar bunga. Akibatnya, kekurangan modal dan mengakibatkan perusahaan gulung tikar. Itulah beberapa perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Perbedaan mendasarnya adalah akuntansi konvensional berdasarkan logika manusia, sedangkan akuntansi syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Meskipun pada praktiknya, akuntansi syariah belum sempurna, belum terlepas dari bayangan akuntansi konvensional. Namun, perkembangan akuntansi syariah patut kita apresiasi dan kita dukung. Jadi, ayo teman-teman berhijrah ke syariah, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya berkah ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel aku dan like video ini. Subscribe juga channel akuntansi syariah UIN Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!